Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang luar biasa ini, kita bersama-sama bersatu hati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab Kau sungguh luar biasa memberkati hidup kami. Sebab Engkau telah memberikan Tuhan mujizat-mujizat-Mu yang nyata hari demi hari. Dan pagi hari ini kami mau masuk Tuhan ruang kudus-Mu. Kiranya Kau sucikan, layakkan dan kuduskan kami untuk bertemu dengan Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang memelang laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku ke pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang
Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab kami punya Allah yang sungguh sangat amat mulia Tuhan. Kau telah berikan setiap kami mujizat-Mu yang baru hari demi hari Bapa. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan dapat menjadi pegangan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di acara doa pagi secara online GKI Pondok Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di dalam sebuah tema bagaimana kehidupan kita ini dibawa untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih saya akan bacakan di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya bacakan di dalam Keluaran ini? Ini adalah sebuah peristiwa. Kita mengingat bagaimana bangsa Israel ketika berjalan keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan ini merupakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Apakah mereka tahu tujuan awal dari hidupnya? Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan untuk berputar-putar di padang gurun, karena ada sebuah proses yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah karakter, yaitu karakter bangsa Israel yang tadinya tegar tengkuk, yang diharapkan menjadi karakter atau pribadi sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang bisa memuliakan Tuhan. Dan tanda inilah yang merupakan tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan membawa setiap kita pribadi lepas pribadi memasuki proses kehidupan, bisa masuk di dalam padang gurun, di dalam badai kehidupan. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu menyertai, seperti menyertai bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan itu adalah sangat mulia di dalam kehidupan kita. Kita dibawa untuk mengerti akan tujuan hidup, mengerti akan kasih Tuhan. Sebagai wujud kasih-Nya, kita harus kembali memuliakan nama Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai pribadi-pribadi yang sudah dikasihi Tuhan, kita harus dan wajib memuliakan nama Tuhan. Dan salah satu cara untuk memuliakan nama Tuhan itu adalah melalui sebuah pujian penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mengapa kita memuliakan Tuhan itu harus atau bisa melalui pujian dan penyembahan? Karena di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan itu bersemayam atau berdiam di atas pujian penyembahan umatnya. Maka ketika Tuhan hadir bersama kita,
kita ini harus mengerti Tuhan hadir bersama kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan sendiri akan buka jalan. Dan kita harus percaya menjadikan Tuhan itu satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Lalu kalau harapan itu pasti ada, apakah yang harus kita lakukan? Yaitu memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan bertahta di atas pujian. Oleh karena itu, bagaimana pujian penyembahan itu bisa mendatangkan kemuliaan nama Tuhan? Tentu pujian penyembahan yang kita naikkan itu harus memiliki sebuah motivasi yang benar. Jadi sebuah pujian penyembahan bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama adalah kita harus memiliki motivasi yang benar. Di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kita menaikkan pujian penyembahan, itu bukan berarti kita itu sedang merayu Tuhan supaya Tuhan itu datang kemudian menolong kita. Memang kita ini mungkin perlu sebuah pertolongan, atau mungkin kita butuh sebuah penyembuhan ketika kita sakit, atau kita memerlukan jalan keluar ketika ada sebuah masalah ekonomi di dalam rumah tangga. Tetapi yang penting dalam hal ini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan dengan sepenuh hati, itu hanya bermotivasi untuk memuliakan Tuhan. Jadi motivasi yang harus benar, yaitu ketika menaikkan sebuah pujian, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja segala raja. Bukan hanya sebagai pemuas kita, dan Tuhan ini adalah bukan kita minta supaya kita memberkati kita, tetapi kita menaikkan pujian. Karena memang Tuhan itulah yang harus kita sembah. Tuhan itulah yang harus kita puji, yang harus kita muliakan. Karena segala sesuatu datangnya dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan Dialah sendiri kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Jadi motivasi yang benar ketika kita ini menyembah Tuhan, sehingga penyembahan kita ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun di dalam segala situasi apapun, mari kita memiliki motivasi di dalam hidup kita ketika kita datang menyampaikan pujian penyembahan kita. Milikilah motivasi yang benar, karena dari Dialah kemuliaan itu ada. Hal yang kedua, bagaimana pujian penyembahan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan? Itu adalah harus disertai dengan iman. Yang kedua adalah harus disertai dengan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang kedua menjadi bagian kita adalah tentang iman. Ini bukan berbicara tentang bagaimana berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita ini menjadi orang-orang percaya, seberapa rajin kita membaca Alkitab. Tetapi percaya ini adalah sebuah sikap. Sebuah sikap memuliakan Tuhan, karena di situ tidak ada yang namanya keraguan,
sikap untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, lakukanlah dengan iman, dengan percaya, memuliakan Tuhan. Percaya, tidak ada keraguan, karena setiap penyembahan itu akan dilihat oleh Tuhan. Kalau kita menaikkan pujian itu dengan iman, Tuhan akan melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan yang kita sertai dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Kemudian hal yang ketiga adalah di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan harus dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Ketika kita sedang lemah atau mungkin rasanya tidak berdaya atau putus asa, apakah kita masih bisa bernyanyi memuji Tuhan? Secara manusiawi, jujur, memang hal itu tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Maka kata segenap inilah yang harus kita artikan. Segenap ini artinya bulat penuh, bukan setengah-setengah. Jadi apapun keadaan kita, naikkan pujian penyembahan itu dengan segala kekuatan tenaga kita, dengan segenap hati, dengan bulat, sehingga Tuhan melalui tubuh kita, sekalipun tubuh ini lemah, ketika kita bernyanyi, ada sebuah kekuatan baru yang ada, yang kita bisa naikkan untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, karena Tuhanlah yang layak menerima kemuliaan lewat pujian penyembahan. Biarlah kita ini belajar bagaimana kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian yang benar. Yang pertama adalah kita harus memiliki motivasi yang benar. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan iman, tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena Tuhan yang memiliki janji ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, kita puji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, mari kita belajar di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar di dalam pujian penyembahan inilah Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari ini dengan berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.